Halo ICC Bridge, wow, happy Saturday semuanya. Siap buat beribadah hari ini? Ya, setiap kalian yang hari ini ada di kamar, lagi ada di ruang makan, ayo fokuskan diri kalian buat beribadah hari ini. Karena ibadah hari ini pasti luar biasa. Dan apapun juga kondisi kalian hari ini, lagi senang, lagi sedih, apapun juga kondisi hati kalian, saya percaya Tuhan akan bekerja dan memberkati setiap kalian dengan ibadah hari ini. So, siapkan diri saudara dan mari kita berdoa. Bapak, kami siap untuk beribadah hari ini, untuk sungguh setiap hati kami boleh mengalami Tuhan hari ini di ibadah hari ini. So berkati, percaya ada firman yang luar biasa, ada hadirat Tuhan yang kuat mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Semua yang percaya katakan amin. So enjoy the service, the bridge.
Ajar kami untuk tetap percaya Tuhan. Di tengah apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, biar kami boleh benar-benar mempercayakan hidup kami 100% kepadamu Tuhan. Amin. Yes. We want to learn to trust you 100% Lord. Because you are great. You are powerful Jesus. Oh, let's sing your heart to Jesus. Oh, Jesus. Your love is greater than my sin. Your mercy overflows within. Your grace awaken me to sing. Jesus, how great you are. Your power is greater than my fear. Your strength is now my strength. Your name has broken every chain. Jesus, how great you are. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Your power is greater than my fear. Your strength is now my strength. Your name has broken every chain. Jesus, how great you are. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. What a beautiful name of you. What a powerful name of you, Jesus. We glorify your name. Kami tinggikan namamu Tuhan. Oh, Jesus. Mari arahkan hati pikiran kita hanya kepada Dia, Yesus. Jeremia 10 ayat 6 berkata,
Lord, there is none like you. Yes. You are mighty, Amen. and your name is great Amen. and powerful. Yes. Yeay, come on, bagi yang percaya, mari dimanapun saudara berada, kita naikkan pujian penyembahan yang paling luar biasa bagi Dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Yesus. Oh, I will trust you, Lord Jesus. Come on, sing this song. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust. Follow you, Jesus. Sing, I will trust. I will not be shaken. How great you are! Oh, how great you are! How wonderful, how beautiful your name! Oh, how great you are! Oh, how great you are! How glorious, how powerful your name. One more time, shout! How great you are! Oh, how great you are! How wonderful, how beautiful your name! How great you are! Your name, how glorious, how glorious, how powerful your name. How powerful, how glorious your name, Jesus. Thank you, Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan, untuk setiap berkat Yes. di tengah badai yang selalu Engkau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. That's why we want to learn how to trust you 100%. Yes, Jesus. I will trust you, Lord. Yes, Jesus. I will trust you, Lord. We will trust you, Lord. Ya Tuhan. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust
follow you. I will not be shaken. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. Wherever you are, just sing this. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. We will not be shaken, Lord. Kami gak akan tergoyahkan, karena kami memiliki Engkau, Tuhan. We have you. We have you, Jesus. We have you, Jesus. Yes, Jesus. In the midst of war, Yes, Jesus. in the midst of everything we have, pencobaan apapun yang kami miliki saat ini, Tuhan, Ya, Bapa. kami tetap ingin percayakan hidup kami hanya kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu kami ingin tetap bersyukur, ingin tetap berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya. Ya. Dan mari kita sama-sama umat yang percaya, umat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, what a powerful praise and worship. Are you guys blessed? Me too. Mari kita beri apresiasi kepada these amazing volunteers yang sudah setia untuk berkorban untuk ibadah online hari ini by saying thank you volunteers di kolom chat bawah ini. Dan untuk kalian baru pertama kali datang ke ibadah online ini, saya mau bilang welcome home to you guys. Kalian adalah bagian keluarga dari ECC. Maka dari itu jangan lupa untuk join Homesel melewati Newcomers Lounge di ecc.church.online atau menanyakan lebih tentang Homesel kepada teman yang mengajak kamu ibadah hari ini. Let's move on to announcement. Yang pertama, bagi yang sudah daftar ECC Global Engage Class, jangan lupa untuk join our third class of spiritual journey di hari Minggu 25 April jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Yang kedua, kita juga akan ada leaders meeting yang diperuntukkan bagi semua pastor and staff, zone leader, home leader, and core team, head ministry department, and core team di seluruh ECC dan Gaze Family pada hari Selasa 4 Mei 2021 jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam waktu Australia via Zoom. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita memberi. John 21 verse 15 until 17 versi NIV berkata, When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Jadi saya ada testimoni sedikit di awal tahun ini. Saya di Sydney masih full disupport oleh orang tua saya dan saya nggak kerja part time. Di awal tahun ini, waktu itu saya udah bikin budget plan seperti biasa untuk 2021. Di budget plan itu, saya berpikir tahun ini akan ada pengeluaran tambahan karena saya dipercaya untuk memegang Homesel The Bridge Sydney. Di awal tahun itu juga, saya berpikir tithing adalah salah satu komponen besar dari pengeluaran saya dan saya sempat berpikir Tuhan apa tithing tahun ini saya nggak kasih dulu ya karena pengeluaran dengan uang jajan yang sama pengeluaran saya akan makin besar. Tapi praise God banget, bersyukur banget Tuhan sadarin saya kalau itu bukan sesuatu hal yang benar. Selang beberapa minggu kemudian saat itu saya harus bayar uang sekolah dan saya lihat di statement uang kuliah saya bahwa ada pengurangan sebesar setengah dari nominal apa yang saya harus bayar. Di momen itu di otak saya cuma
saya cuma pikir apakah ada orang yang salah transfer, apakah ada yang atau apalah yang bukan untuk saya gitu loh. Jadi waktu itu saya cuma mikir kasihan banget orangnya, apalagi kalau salah transfer ke uang kuliah saya yang seharusnya mereka bayar untuk uang sekolah mereka. Jadi saat itu saya dengan cukup waktu yang lama saya ke kuliahan saya cari tahu ini kenapa ada pengurangan yang gak jelas statementnya kenapa gitu loh saya dapat pengurangan ini. Dan puji Tuhan, God is so good, karena pas dari pihak kuliahan itu bilang ke saya, kamu dapat pengurangan sebesar sekian karena kamu mendapat beasiswa. Tuhan yang tadinya saya nggak mau kasih tithing untuk 1 tahun 2021 ini, Tuhan lipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang saya mau kembalikan ke Tuhan. Katakan God is good. Jadi saat Yesus bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihi Yesus 3 kali? Yesus bukan lagi mempertanyakan faith-nya Petrus. Yesus sedang ingin mempercayakan lebih, dan Yesus sedang mempersiapkan tanggung jawab yang sebenarnya yang akan dia pegang. So The Bridge, let's give our best today untuk Tuhan Yesus kita. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Yes Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah online dan kami semua yang telah memberi dan telah membalikan apa yang Kau telah berikan kepada kami semua. Kami berdoa, kami serahkan persembahan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa uang ini bisa dipakai untuk expand kingdom-Mu lebih lagi Tuhan, dan bless juga hidup kami semua. In Jesus name kami berdoa, amin. Di bawah ini akan ada nomor rekening untuk bagi kita semua yang ingin memberi, dan juga ada QR code yang mau memberi via GoPay, Dana ataupun OVO. Now siapkan catatan kalian and be excited, and let's welcome Pastor Rico Febrian and enjoy the service. Hai, The Bridge, what's up? Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya untuk ibadah. Walaupun semua sekarang masih tetap dilakukan secara online. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, yuk, saya mau mengencourage setiap kita untuk siapin dulu catatan kita. Dan gue mau ajak kalian untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap itu buat gue banget. Karena saya percaya one day hal yang kalian catat tersebut akan berguna buat kalian di kemudian harinya. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk say yes dan amin untuk setiap perkataan firman Tuhan yang dibagikan nanti. Karena tau gak teman-teman, apa arti kata amin? Nah, amin itu berarti iya dan terjadilah. Cakep. Jadi untuk setiap kalian yang dengar firman Tuhan dan kalian responi, itu artinya kalian sedang setuju dengan firman tersebut dan mengizinkan firman itu juga terjadi dalam hidup kalian. Gimana? Masih gak mau meresponi firman Tuhan sore hari ini dengan say yes dan amin? Karena itu bukan cuma sekedar keinginan dari saya doang loh, tapi Tuhan juga mau setiap firman itu terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur buat sore yang indah hari ini yang Tuhan udah kasih buat setiap kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini berbicara kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan gak terbatas oleh apapun, baik device dimanapun kami berada hari ini. Roh Kudus, we welcome you di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, masih dalam tema yang sama di bulan ini tentang afterlife.
firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, saya mau kasih judul dulu. Judulnya adalah I am forgiven. Sama-sama katakan I am forgiven, saya diampuni. Dan saya mau mulai sharing firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita. Jadi sewaktu saya masih SMP, ada satu brand pulpen yang lagi viral waktu itu. Namanya Pilot High Tech. Saya nggak bawa yang aslinya, tapi saya coba menggambarkan ini sama-sama pilot, tapi mungkin beda merek aja. Nah, pada waktu itu Pilot High Tech harganya termasuk pulpen yang premium. Nah, belum semua teman-teman saya hari itu pakai. Hanya beberapa orang aja yang pakai pulpen itu di sekolah. Nah, karena saya penasaran, jadi singkat cerita saya dan kedua teman saya itu pergilah ke satu toko buku yang menjual pulpen tersebut. Dan you know what? Kami nggak membelinya, tapi kami mencuri pulpen tersebut. Masing-masing dari kami ada kali 5-7 pulpen kami curi. Pulpen high-tech tersebut. Panik nggak? Panik lah. Masa enggak? Kalau ketahuan gimana? Jangan ditiru ya The Brits. Nah, ceritanya nggak sampai di situ. Betul sih, memang benar setelah mencoba pakai pulpen tersebut, rasanya enak banget untuk nulis. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah yang awalnya karena rasa penasaran pengen nyoba, malah berujung pada rasa bersalah. Karena kami mendapatkan pulpen ini dengan mencuri. Singkat cerita, karena rasa bersalah ini terus menghantui saya, jadi saya coba beranikan diri untuk cerita ke orang tua saya. Awalnya takut sih. Takut dimarahi, takut dipukuli mungkin karena sudah mencuri. Tapi akhirnya saya coba beranikan diri untuk bercerita dan puji Tuhan, papa saya mau bertanggung jawab atas apa yang telah saya perbuat. Tapi dia bilang dengan satu syarat. Dia minta untuk saya ngomong atau mengakui ke manajer di toko tersebut kalau saya telah mencuri. Akhirnya saya dan papa saya pergi ke toko tersebut dan menceritakan semua kesalahan saya di depan mereka pada waktu itu. Dan in the end, papa saya menebus semua pulpen yang kami sudah curi, sudah ambil. Dan setelah kejadian itu, you know The Brits, rasanya di dalam hati saya itu plong banget. Rasa bersalah itu mendadak hilang. Terkadang dipikir-pikir bodoh juga ya, kenapa saya mesti mencuri? Kenapa gak langsung aja ngomong ke orang tua saya untuk minta dibelikan pulpen tersebut? Karena gak enak banget rasanya menyembunyikan kesalahan tersebut, guys. Yang ada malah rasa bersalah terus menghantui. Nah, dari kisah ini saya mau bilang ke kita semua, pasti kita pernah berbuat salah dan mengalami rasa bersalah. Benar apa enggak? Iyalah ya pasti. Nah, ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa bersalah. Nggak peduli setua apapun kita, seringkali kita malah bereaksi seperti anak kecil. Kita sembunyi, bahkan kita menyembunyikan kebenarannya. Mungkin kita beralasan atau mencoba menutupi semuanya. When we feel guilty, we get really good at hiding. Saat kita merasa bersalah, kita itu menjadi jago banget untuk bersembunyi. Setiap kita punya cara untuk bersembunyi. Mungkin sebagian dari kita menghindari atau nggak mau ketemu dengan home leader kita atau bapak rohani kita. Atau kita mencoba nggak berpapasan dengan guru kita. Atau kita mungkin tiba-tiba ghosting, menghilang dari pertemanan kita. Atau kita berpura-pura tenang saat kita tahu kita udah bohong sama orang tua kita. Kita mencoba segala hal, mengusahakan segala cara untuk berpura-pura tidak terjadi sesuatu. Walaupun dalam hati kita tahu kita bersalah, kita melakukan kesalahan. Nah, dan kejadian ini nggak hanya loh kita lakukan pada orang lain saja. Tanpa bermaksud menghakimi kalian semua, termasuk saya. Seringkali kita juga melakukan hal tersebut kepada Tuhan. Coba kita pikirkan sejenak. Saat kita tahu kita sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, ada kecenderungan nih di dalam hati kita, attitude kita untuk bersembunyi atau kabur dari Tuhan. Padahal nyatanya, we know God knows what we did is wrong. So we back away from our relationship with Him. Sekali lagi, we know God knows what we did is wrong. So we back away from our relationship with Him. The Brits, listen to this. Mudah bagi kita untuk menyembunyikan kesalahan kita dari orang yang ada di sekitar kita. Tapi akan sangat sulit, bahkan rasanya gak mungkin untuk kita menyembunyikan kesalahan tersebut dari Tuhan.
Dan faktanya memang betul, kita nggak mungkin bisa lari dari Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Bahkan Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam isi hati kita. Tapi waktu kita menyembunyikan kesalahan kita itu dari Tuhan, itu justru malah membuat hubungan kita perlahan dengan Tuhan semakin menjauh di dalam hidup kita. Mungkin kita masih bisa ikut homesel, ibadah, tapi karena rasa bersalah kita kepada Tuhan, mungkin kita udah gak ngerasain apa-apa lagi di dalam penyembahan. Bahkan mungkin kita mulai udah gak yakin lagi apakah kita betul-betul dapat mengalami hadirat Tuhan lagi waktu penyembahan. Atau mungkin kita kasih tahu ke orang-orang kalau kamu lagi sibuk atau lagi banyak tugas di sekolah atau kuliah sejak online ini. Tapi sebenarnya kamu cuman lagi males dan gak mau terlibat lagi dalam kegiatan-kegiatan rohani. The Brits, saya mau bilang, gak peduli bagaimana keadaanmu, saya mau bilang bahwa kita semua cenderung membiarkan rasa bersalah menghalangi hubungan kita personal sama Tuhan. Wow. Well, kalau gitu saya harus gimana dong, Pastor? Tenang, saya mau bilang kita gak sendirian, kamu gak sendirian. Untungnya kita bukan orang yang pertama mengalami pengalaman seperti ini dengan rasa bersalah. Alkitab punya banyak contoh yang dapat kita pelajari. Hari ini kita belajar dari satu kisah, yaitu Simon Petrus. Kita tahu bahwa Petrus adalah salah satu murid terdekat Yesus. Bahkan dia menjadi pemimpin kunci di masa awal pergerakan Kristen. Yang menarik, Petrus ternyata juga pernah punya rasa bersalah dan rasa malu sama seperti yang sering kita alami. Kita tahu ya ceritanya, beberapa jam sebelum Yesus mau disalibkan, bahkan sebelum ayam berkokok, Petrus yang waktu itu sedang berada di kerumunan orang-orang, justru bukan malah membela Yesus, tapi malah berbohong dan menyangkal Yesus 3 kali soal hubungannya dengan Yesus di hadapan banyak orang. Bahkan Alkitab mencatat, dia berkata dia gak kenal Yesus. Wow, tapi itulah yang Petrus lakukan. Nah, seperti yang kita bicarakan di tema bulan ini, bahwa kematian Yesus itu bukanlah akhir dari cerita di Alkitab, bahkan kekristenan ini. Pasca terjadi, kubur telah kosong dan Yesus hidup. Bahkan kita tahu keseluruhan ceritanya malah berubah jadi sesuatu yang luar biasa, sehingga kita bisa alami sampai hari ini. Coba deh bayangin waktu itu kalian di posisi Petrus. Mungkin perasaannya campur aduk. Mungkin dia mulai berpikir, saya sih senang ya bahwa Yesus sudah bangkit sesuai apa yang firman Tuhan udah katakan. Tapi bagi saya personal, apakah harus saya ketemu dengan Yesus? Setelah saya menyangkal dia 3 kali, saya ngalamin rasa bersalah banget. Nah, bagi Petrus, mungkin kebangkitan Yesus menjadi pengingat rasa bersalah yang dia rasakan waktu dia menyangkal Yesus banyak 3 kali. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk memulihkan rasa bersalah Petrus. Beberapa hari setelah Yesus bangkit, Yesus itu sedang ada di tepi Danau Galilea untuk buat sarapan. Nah, sementara dari kejauhan, di saat yang bersamaan, Petrus dan murid-murid lainnya itu sedang ada di dalam perahu, sedang mencari ikan. Dan suddenly mereka melihat Yesus dari kejauhan yang ada di tepi pantai. Nah, tepi danau. Lalu mereka berusaha coba menghampiri Yesus dan menepi. Kemudian setelah mereka menepi, Yesus ngajak ngobrol Petrus. Yesus membicarakan sesuatu yang membebani Petrus banget. Nah, mari kita lihat ayatnya di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Firman-Nya berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kemudian kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah,
Ayat 17 menarik. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, dari itu kita belajar bahwa Petrus menyadari kalau dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Simon, apakah kamu mengasihi aku? Simon, apakah kamu mengasihi aku? Simon, apakah kamu mengasihi aku? Dengan kata lain, Yesus mau menunjukkan kepada Petrus, untuk setiap penyangkalan Petrus kepada Yesus, Yesus sedang memberikan kesempatan lagi kepada Petrus, bahwa Petrus dikasihi, bahwa Petrus diampuni. Ada amin? Yesus mau Petrus tahu bahwa ia memiliki kesempatan kedua. Bahkan Yesus mau Petrus untuk terus memimpin dan melayani Tuhan. Itulah alasan jawaban Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Menarik ya The Bridge, saat Petrus sudah mau menyerah dengan rasa bersalah dan bersembunyi, justru Yesus datang dan berkata, Yesus gak mau menyerah buat hidupnya Petrus. Yesus gak ingin hidup Petrus ditentukan, bahkan dikendalikan oleh rasa bersalah. Tapi Yesus mau Petrus mengalami kasih karunia dari Tuhan. Nah, Petrus tahu ya bahwa Yesus sudah dibunuh. Kemudian dia lihat sendiri Yesus sudah bangkit setelah dia kembali hidup. Nah, ini jadi bukti bahwa bagi Petrus bahwa Yesus sanggup memberikan kasih karunia yang dia butuhkan untuk mengampuni dirinya sendiri dari rasa bersalah. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan Petrus bahwa ada kuasa yang besar yang dimiliki Yesus. Dan pertemuan dia di pantai dengan Yesus pada hari itu menunjukkan bahwa Yesus menawarkan kasih karunia yang berkuasa tersebut yang dimiliki oleh Yesus untuk Petrus. Jadi kita belajar bahwa karena kasih karunia, Petrus tidak lagi dikendalikan oleh rasa bersalah. Karena kasih karunia, Petrus menerima kasih yang Yesus tawarkan. Sekali lagi, karena kasih karunia, Petrus dapat berkeliling dunia mengabarkan kasih karunia yang telah mengubahkan hidupnya kepada banyak orang. Sehingga kesimpulannya, karena kebangkitan Yesus, Petrus tahu bahwa dia sudah diampuni. Because of the resurrection, Peter knew that he was forgiven. Saya nggak tahu apa yang membuat kamu merasa bersalah hari ini. Tapi saya mau bilang ke teman-teman semua, hal yang sama yang Yesus lakukan kepada Petrus. Bahwa karena kebangkitan Yesus, kita semua diampuni. Kamu semua sudah diampuni. Ya, kamu sudah diampuni dari rasa bersalah. Baik untuk kesalahan dan dosa yang sudah kamu lakukan, juga untuk kesalahan dan dosa yang nantinya kamu akan lakukan. Yesus tahu itu. Dan Yesus sudah mengampuni kita. Jadi jangan biarkan rasa bersalah mengendalikan hati, pikiran, bahkan hidup kita The Bridge. Mari terima kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Dan pertanyaannya, gimana nih caranya untuk kita menerima kasih karunia tersebut? Saya mau kasih beberapa langkah yang mungkin kamu bisa ambil. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu jujur. Mari jujur. Mungkin ini kelihatannya sulit, khususnya jika kita atau kamu menyembunyikan sesuatu yang sangat dalam untuk membunuh perasaanmu itu. Kemudian karena rasa bersalah tersebut, jika kamu sembunyikan, itu akan membunuh perasaanmu. Tapi coba pikirkan The Bridge, di mana baik itu di dalam hati dan pikiran kita, rasa bersalah itu menempel. Mari jujur kepada dirimu ini di hadapan Tuhan. Sadari itu dan ingat itu. Bahkan bila perlu tuliskan itu di dalam handphone mungkin atau notes kalian. Mari just being honest. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari ingat kasih karunia Tuhan.
Mari ingat kasih karunia Tuhan. Minta Tuhan mengingatkanmu bahwa Dia bersama kamu dan membela kamu. Bahkan pada masa itu waktu kalian bikin kesalahan atau bikin dosa. Minta Dia untuk mengalahkan rasa bersalah yang ada di dalam hati kita dengan kasih karunia-Nya. Dengar ini. Momen Paskah menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Dan betapa besarnya kuasa Tuhan mengalahkan kematian. Apalagi mengalahkan rasa bersalah. Tuhan mampu. Jadi, The Bridge, bagian kita adalah untuk mengambil kasih karunia tersebut, mengambil kuasa dari Tuhan tersebut, dan kalau kamu merasakan kembali rasa bersalah itu, minta Tuhan untuk memberikan reaksi atau respon yang baru untuk kamu bisa handle rasa bersalah tersebut. Ada amin? Dan yang terakhir, berani lepaskan. Berani lepaskan. Mari lakukan dari kebalikan apa yang rasa bersalah coba tuntut untuk kamu lakukan dahulu. Kalau dulu waktu kita merasa bersalah, apa sih yang rasa bersalah coba tuntut? Cenderung kita bersembunyi. Nah, daripada bersembunyi, mari muncul. Muncul maksudnya apa, Pastor? Mungkin muncul chatting di grup Homesel, atau mungkin muncul di pertemuan Homesel dan gereja. Mungkin muncul bergabung kembali lagi dengan lingkar pertemanan kamu, atau muncul dan datang ke home leader kamu. Kamu bisa ceritain tentang apa yang beberapa waktu lalu kamu alami. Nah, menariknya, setelah kebangkitan, Petrus nggak sembunyi dari Yesus. Mungkin ini akan lebih mudah bagi Petrus kalau dia nggak melakukannya. Tapi dia struggle dan dia tahu, saya nggak bisa bersembunyi terus. Saya harus menghadapi, bahkan bertemu dengan Yesus. Nah, sama seperti Petrus, mari terus muncul. Mari berani lepaskan. Karena itu membantu kita untuk melepaskan rasa bersalah. Ada amin? Nah, saya mau tutup dengan ini. Bahwa kebangkitan Yesus membuktikan kalau rasa bersalah kita itu nggak ada tandingannya dengan kasih karunia Tuhan. Jadi kita nggak harus membiarkan rasa bersalah mengubah iman, bahkan hubungan kita sama Tuhan, The Bridge. Justru kita harus membiarkan kasih karunia Tuhan itu yang mengubahkan, melepaskan rasa bersalah kita. Kita tahu bahwa membicarakan kasih karunia yang barusan tadi itu penting. Tapi sore hari ini saya mau mengencourage untuk setiap kita untuk kita mengalaminya lebih lagi. Karena untuk mengalaminya adalah hal yang lebih penting dan lebih besar. Dan itulah alasan kenapa kita mesti punya Homesel. Kita perlu sebuah teman, kita perlu tempat yang aman di mana kita atau kalian bisa bergumul soal kasih karunia di saat rasa bersalahmu terasa sangat berat. Saya mau bilang bahwa Homesel adalah tempat yang paling aman untuk kita menemukan kasih karunia bersama-sama dengan teman dan home leader kita. Bahkan saya percaya home leader kamu udah sangat terlatih untuk bisa ngobrol soal topik-topik sulit. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa berbicara jujur dengan kalian soal rasa bersalah yang mereka juga alami. Mereka sudah mengalami kasih karunia dan mereka akan menyalurkan kasih karunia itu juga kepada kamu. Why? Karena mereka belajar lewat kebangkitan. Yesus menunjukkan kasih karunia dalam hidup Petrus. Dan itulah mengapa kehidupan Petrus setelah kebangkitan Yesus, dia mengalami kuasa yang sangat berkuasa di dalam hidupnya. Sehingga kita bisa lihat bahwa Petrus menyadari bahwa kasih karunia itu lebih besar dari rasa bersalahnya. Dan karena kasih karunia ini juga yang sama, kamu pun semua The Bridge bisa menyadarinya itu semua. Oke, you learn something The Bridge? Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mari di momen doa ini, saya tahu mungkin sebagian dari teman-teman mengalami rasa bersalah. Mungkin kalian sedang konflik dengan orang tua kalian. Mungkin kalian konflik dengan home leader kalian. Ada rasa bersalah di situ. Atau mungkin kalian baru saja melakukan dosa dan orang lain gak tahu. Dan kalian mengalami feeling guilty tersebut. Dan sore hari ini, mari izinkan Roh Kudus untuk menawarkan kasih karunia tersebut kepada engkau. Dan kalau engkau orangnya, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Dan izinkan saya untuk boleh mendoakan saudara. Thank you buat setiap tangan yang menurut tangan
tangan kanannya di dada. Bapa, hari ini aku berdoa kepada setiap orang yang menaruh tangan kanannya di dada Tuhan. Biar firman ini boleh terus berbunyi. Bahkan firman ini boleh memerdekakan mereka dari rasa bersalah atas setiap kesalahan yang mereka udah buat. Bahkan setiap dosa yang mereka udah lakukan Tuhan. Hari ini biar kasih karunia Tuhan itu menyembuhkan, melepaskan kau dari setiap rasa bersalah. Mari mulai jujur. Mari ingat lagi kasih karunia dan mari mulai lepaskan setiap rasa bersalah tersebut di dalam hati dan pikiran kau. Terima kasih, dalam nama Yesus aku memberkati engkau. Amin. Dan sebelum kita selesai, mari angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat ini. Yes Lord, biar kasih karunia Tuhan yang besar sore hari ini itu boleh melingkupi setiap kami, bahkan membebaskan kami dari rasa bersalah kami. Dan kami sadari bahwa we are forgiven. Kami sudah diampuni karena kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu itu nggak hanya melepaskan Engkau dari kematian, tapi juga membebaskan kami dari setiap rasa bersalah atas kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat. Terimalah berkat ini, biar engkau terus ditemukan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang pulih dari setiap rasa bersalah. Bahkan engkau boleh menerima kasih karunia tersebut, sehingga engkau boleh terus juga membagikan kasih karunia kepada teman-temanmu, keluargamu, dan lingkungan sekitarmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. That's it for today, The Bridge. Happy Saturday and see you next week. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecc.church.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala. Kita punya jalan sehat sama Pastor Victor. Masih ada futsal, ada badminton, itu basket, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bye.